dari zikir-zikirnya, dari doa-doanya, atau yang berkaitan dengan amal soleh berupa meninggalkan makan minumnya dengan puasa, meninggalkan keharaman, meninggalkan hal-hal yang tidak berguna dan tidak bermanfaat, atau tentang ibadah dengan hartanya, sudah tunaikan atau belum, dan seterusnya. Lalu kemudian disebutkan riwayat dari Abu Darda radhiyallahu taala anhu tadi. Wa dzalika li anna al-ilma thamratuhul amal. Yang demikian itu karena ilmu buahnya adalah amal, dan ilmu yang bermanfaat adalah yang akan dilihat oleh orang pada pemiliknya. Ada cahaya pada wajahnya, ada sifat khasyah, rasa takut yang kuat di dalam kalbunya, dan lurus perilakunya, jujur terhadap Allah dan jujur terhadap manusia, serta jujur terhadap diri sendiri. Maka Al-Khatib Al-Baghdadi meriwayatkan dengan sanadnya dari Al-Hasan Al-Basri, beliau berkata, kana ar-rajulu yatlubul ilma fala yalbath an yura dzalika fi takhasyuhi wa hadihi wa lisanihi wa basarihi wa yadihi. Ada orang yang menuntut ilmu namun tidak sama sekali tidak terlihat ya kekhusyuannya, ya lurusnya sikap dan perilakunya, ya, lisannya tidak terjaga, matanya pun jelalatan, tangannya pun suka berbuat yang tidak senonoh. Ya. Maka ada yang kalanya seperti itu. Maka yang berikutnya, bagi orang-orang yang telah menuntut ilmu, maka hendaknya dia bersikap tawadhu, merendahkan diri kepada Allah Ta'ala dengan tunduk dan taat, dan kepada manusia dengan tidak menyombongkan diri. Oleh sebab itu, bagi para penuntut ilmu hendaknya dia bersungguh-sungguh menundukkan dirinya dengan meninggalkan maksiat. Ini juga yang akan menolong dirinya untuk mendapatkan keberkahan ilmu. Karena kemaksiatan adalah kegelapan di dalam hati. Wal qalbul mudlim, dan hati yang gelap tidak ada tempat untuk cahaya ilmu kecuali dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka dari sini hendaknya orang yang sudah berilmu dia amalkan ilmunya dan tinggalkan maksiat. Dan orang yang ingin mendapatkan keberkahan ilmu, maka hendaknya dia bekali diri dan persenjatai diri dengan ketakwaan dan keistiqomahan dalam ketaatan. Itu yang disebutkan. Lalu kemudian beliau menyebutkan surah Al-Baqarah ayat 282 di bagian akhir. Karena ayat ini satu halaman penuh. Wattaqullah wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Takwalah kalian kepada Allah, niscaya Allah akan mengajarkan ilmu kepada kalian. Ya. Maka buah ketakwaan adalah ilmu yang Allah anugerahkan kepada seseorang, dan Allah mengetahui terhadap segala sesuatu. Ya. Maka siapa yang ingin benar-benar menguasai ilmu, mudah ngajinya, mudah hafalannya, buat hafalan yang telah dia usahakan, dan juga dimudahkan dia untuk mendapatkan keberkahan ilmu, maka hendaknya dia tinggalkan kemaksiatan. Bishr ibn al-Harith mengatakan, in aratta an tulaqqanal ilma fala ta'si. Jika kau ingin talqin ilmu, diajari ilmu, dipahamkan terhadap ilmu, maka janganlah kamu bermaksiat. Al-Qasim bin Abdurrahman mengatakan, Abdullah berkata, inilah ahsabu rajula yansal ilma bil khati'ah ya'maluha. Sesungguhnya aku benar-benar yakin ada seseorang yang lupa ilmu dikarenakan kesalahan yang telah dikerjakan. Dia lupa ilmu, berarti dia punya ilmu. Tapi kalau tidak punya ilmu lalu maksiat, ya gak ada yang lupa, karena
Tidak ada yang dihafal. Iya. Maka yang pernah jadi imam biasanya akan merasakan kalau sudah baru saja bermaksiat itu biasanya hafalannya juga buyar. Siapa yang pernah jadi imam? Dair. Ya. Saya tiap hari. Gimana? Saya tiap hari. Tiap hari, Mbak. Wah, ini imam besar. Iya. Hati-hati Mbak jadi imam besar, Mbak. Jangan macam-macam maksiat. Kalau maksiat Allah jadikan hilang dan Allah Maha Kuasa untuk itu. Ya. Maka athar yang sangat masyhur ya dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala yang beliau dikenal memiliki hafalan yang sangat cepat dan kuat. Ada yang cepat tapi tidak kuat. Ada yang kuat tapi lambat. Tapi beliau ini luar biasa, cepat, kuat dan paham dengan detail dari apa yang telah dihafal. Ya. Sehingga kemudian Al-Imam Malik rahimahullahu taala karena takjub dengan Imam Syafi'i maka beliau berikan nasihat khusus ya, agar jangan menghilangkan semua kebaikan-kebaikan itu dengan bermaksiat. Maka beliau mengadu kepada gurunya, annal hifdha tabata alaihi yauman. Ya, hafalannya kacau. Ya, suatu hari hafalan beliau kacau. Sebagian kisah menyebutkan karena beliau melihat betis seorang wanita. Kalau sekarang bukan betis yang kita lihat, ya kan? Maka siap keluar dari rumah hampir kelihatan orang wanita. Iya. Laki-laki normal akan terpancing. Kadang berpaling dari kanan ke kiri, di kiri pun sudah penuh. Dan hebatnya lagi adalah setan itu selalu membisikkan kepada kita, terkadang tanpa kita sadari, dan mengarahkan pandangan kita kepada sesuatu yang haram. Maka pandangan haram adalah panah beracunnya iblis. Ini Mbak Tamto sudah mengkaji kitab Tazkiyatun Nufus. Ada 4 racun hati. Mas Irawan gak ingat pasti. Jangan-jangan banyak masih. Racun hati fudul kalam. Ya. Fudulul kalam. Jadi berlebihan dalam berbicara. Ya. Fudul at-ta'am, banyak makan. Berlebihan dalam makan. Fudul mukhalatah, ya, terlalu gaul sehingga tidak pilih-pilih teman. Kemudian fudul an-nadhar, ya, liar pandangannya. Maka adalah sahmun masmum min sihami iblis. Pandangan yang haram adalah salah satu panah beracunnya iblis. Ya. Terkadang kita kan ngerti tiba-tiba saja tengok sana. Itulah kerjaan iblis, kerjaan setan untuk merusak kejernihan hati. Jadi di antara perusak kejernihan hati adalah pandangan yang ya, dan kalau zaman dulu ya, orang melihat yang haram itu offline. offline langsung kan, real, nyata, ketemu langsung, dan biasanya terbatas. Karena kalau ketemu langsung dia harus pergi kemana. Kalau sekarang gak usah kemana-mana, semua macam-macam itu datang kepada kita. Ada di mana? Sampai di dalam masjid pun orang buka handphonenya, keluar gambar tak senang, dan banyak sekali. Itulah YouTube. Pintar YouTube itu. Maka setan pun juga cara menjebak orang kepada maksiat dikasih 10 kebaikan untuk dijumuskan pada 1 keburukan. Kasih ceramah-ceramah, berikutnya ada iklannya, ada juga video yang tak senonohnya. Yang paling diingat yang mana?
Sering begitu. Ya. Makanya berat jadi penghafal Quran zaman sekarang. Lalu kemudian beliau mengadu, kok kondisinya seperti itu, minta nasihat. Nasihatnya adalah tinggalkan maksiat. Ya. Maka beliau mengatakan, syakautu ila waqi'in su'ahifti, aku mengadu kepada Waqi' tentang buruknya hafalanku, fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Lalu beliau kasih nasihat aku supaya tinggalkan maksiat. Ini mesti sebabnya maksiat. Maka kalau membaca dampak maksiat dalam kitabnya Ibnu Qayyim Ad-Da'u wad-Dawa, ngeri. Semua dampak buruknya begitu banyak dan luar biasa. Kadang banyak orang tertipu dengan dampak buruk itu. Tidak menyadari. Ya. Maka di situ pentingnya ampunan. Di situ pentingnya beristighfar. Wa akhbarani bi anal ilma nur. Beliau lalu kabarkan kepadaku bahwa ilmu adalah cahaya. Ilmu adalah cahaya. Wa nurullah la yuhda li'asin. Dan cahaya Allah tidak diberikan kepada pelaku maksiat. Ya. Jadi ilmu adalah cahaya. Siapa yang ingin punya cahaya terang dari kiamat, yang suka berdoa Rabbana atmim lana nurana, ya Allah sempurnakan untuk kami cahaya kami, maka dia harus bekali diri dengan ilmu. Dan iman itu juga Allah gambarkan dalam rupa cahaya. Allahu nurus samawati wal ard, mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah, al misbahu fi zujajah, az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunah la syarqiyyati wala gharbiyah yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsas hunar nurun ala nur yahdillahu li nurihi man yasha wa yadribullahu linnasil amthal. Surah An-Nur ayat yang ke-25. Jadi ternyata ilmu punya hubungan dengan amal, dengan iman. Maka terangnya cahaya iman itu ditopang dengan ilmu. Maka ilmu adalah cahaya. Semakin banyak ilmu yang didapatkan, maka akan semakin terang keimanan. Oleh sebab itu, di dalam surah Fatir ayat yang ke-28, hamba Allah yang paling takut kepada Allah, artinya yang paling kuat imannya kepada Allah adalah orang berilmu. Maka fungsi ilmu itu menghantarkan kepada keimanan dan masalah. Ya, musuhnya apa? Maksiat. Ya, maka para itu strateginya atau solusi orang para penghafal Quran kalau sudah butek hafalannya adalah banyak istighfar. Ini sebabnya adalah kalau mau merasakan dampaknya maksiat, maka mulai banyak menghafal Al-Quran. Nanti akan terasa dampaknya maksiat itu kepada wala syakka anna insyghal al-qalbi bi umuri dunya yaj'aluhu munsalifan 'anil ilmi. Demikian pula ya, hati yang terlalu sibuk dengan urusan dunia biasanya juga akan menganggap remeh ilmu syar'i. Ya. Wal qalbul mudlim bil ma'asi yusrifu syaitan an dzikrillah wa talabil ilmi hatta yansa. Hati yang gelap karena sebab maksiat itu akan dipalingkan oleh syaitan dari zikrullah dan dari ilmu, dari zikrullah dan dari mencari ilmu, hatta yansa, sehingga dia melupakan zikrullah dan melupakan ilmu. Barakallahu fikum. Nah, ini yang perlu kemudian untuk diperhatikan oleh kita, bahwa amal adalah kewajiban dari ilmu yang telah kita miliki dan kelak akan ditanya di hari kiamat tentangnya. Demikian pula orang yang ingin mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala yang lebih sempurna melalui ilmu, maka hendaknya dia mencarinya dengan meninggalkan kemaksiatan.
Ada beberapa perkataan ulama berkaitan dengan ilmu dan amal. Fudail bin Iyad mengatakan la yazalul alim jahilan bima alim. Seorang alim itu akan selalu jahil terhadap apa yang telah diketahuinya, hatta ya'mala bih, sehingga dia mengamalkannya. Fa idza amila bihi kana aliman. Kalau sudah mengamalkan baru dia menjadi alim. Jadi orang yang berilmu di dalam Islam bukan orang yang ngerti, tapi orang yang mengamalkan ilmu. Orang yang mengamalkan ilmu. Mengamalkan ilmu berarti tahu ilmu lalu mengamalkan. Ini karena memang di dalam Islam ilmu itu untuk amal. Ya. Ilmu itu untuk amal. Bukan ilmu semata untuk ilmu. Maka ilmu semata untuk ilmu itu akan membuat berat nanti pertanggungjawaban seseorang di hari kiamat. Itu yang perlu untuk senantiasa kita ingat-ingat dan kita perhatikan. Wal ilmu hasan liman amila bih. Ilmu itu akan menjadi kebaikan bagi orang yang mengerjakannya. Waman lam ya'mal ma adarrahu. Dan orang yang tidak mengamalkan ilmu, maka ilmu itu akan menimbulkan bahaya baginya. Maka ingat-ingat apa yang sudah diketahui, segera amalkan. Malik bin Dinar mengatakan innal alim idza lam ya'mal bi ilmi, seorang alim apabila tidak mengamalkan ilmunya, maka zulat mau'idatuhu anil qulub. Nasihatnya itu akan selalu menggelincir dari hati. Nasihatnya itu tidak anteng dalam hati. Kalau nasihat yang dia sampaikan itu sampai ke hati, langsung terpeleset, hilang. Kama tazul al-qatrah anis safa, sebagaimana air hujan itu yang akan terus langsung hilang dari batu yang licin. Itu di antara dampak dari maksiat seseorang dan juga tidak konsistennya seseorang kepada amal terhadap ilmu, sehingga nasihat-nasihatnya itu tidak akan bisa diterima oleh hati umat. Maka mutlak wajib bagi para pendakwah, bagi para pengajar, untuk dia bertakwa kepada Allah dalam apa yang dia ajarkan. Kalau dia tidak mengamalkan ilmunya, maka akan sulit nasihat-nasihat baiknya itu diterima oleh hati orang-orang. Maka ini yang kemudian perlu untuk senantiasa kita ingat. Al-Imam Al-Ghazali pernah memberikan nasihat kepada para penuntut ilmu. Dia mengatakan, "Law qara'tal ilma mi'ata sanah." Kalau engkau belajar, engkau baca ilmu selama 100 tahun, wa jama'ta alfa kitabin, dan engkau telah selesaikan mengkaji 1000 kitab, la takunu musta'idan li rahmatillahi ta'ala, engkau tidak akan pernah dapat rahmat Allah Ta'ala illa bil amal, kecuali dengan mengamalkannya. Kita seminggu 1 jam, itu pun kalau nggak libur. Kalaupun masuk, kajiannya tetap jalan, itu kalau dia masuk. Kalau masuk, kalau dia melek. Kalau tidur, seperti orang yang tidak ada. Maka ini orang ngajinya 100 tahun. Kitab yang telah dia kaji 1000 kitab, itu pun juga tidak akan membuat dia diampuni oleh Allah, dirahmati oleh Allah, sehingga dia mengamalkan ilmunya. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Tidak ada balasan baik bagi seseorang kecuali apa yang telah dia usahakan. Kalau dia tidak kerjakan, dia tidak akan dapat kebaikan. Maka faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan shalihan. Maka siapa yang mengharapkan perjumpaan baik dengan Tuhannya, hendaknya dia beramal saleh. Jadi sehingga ilmunya menyampaikan dia kepada amal. Beliau mengatakan lagi, "Ilam anna ilman la yub'idu kal yawm 'anil ma'asi." Maka ilmu yang telah engkau ketahui, engkau kaji, engkau pelajari sekarang ini, yang tidak bisa menjauhkanmu dari maksiat,
wala yahmiluka ala ta'at, dan tidak bisa membawamu kepada ketaatan. Maka besok di hari kiamat ilmu itu tidak akan bisa menjauhkanmu dari api jahannam. Lan yub'idaka ghadan an nari jahannam. Maka ilmu yang sudah engkau pelajari sekarang ini, besok di hari kiamat tidak akan bisa menjauhkanmu dari api neraka. Wa idza lam ta'mal al-yaum, kalau kamu tidak amalkan hari ini. Ya. Dan kelak di hari kiamat, orang yang tidak mengamalkan ilmunya saat hidup di dunia ini, dia akan berkata, farji'na na'mal solihah. Kembalikan lagi kami ke dunia, bukan kami ingin ngaji, bukan. Na'mal solihan, kami mau beramal soleh. Jadi kembalikan lagi kami ke dunia, bukan untuk ngaji. Kembali kami ke dunia, Allah, aku ingin ngaji lagi, bukan. Kami ingin beramal soleh. Maka siapa yang Allah anugerahkan taufik untuk ngaji, untuk belajar, untuk taklim, mengikuti ya majelis-majelis ilmu, ya, maka berarti Allah telah bukakan pintu kebaikan. Dia mau ambil kebaikan itu atau tidak. Nah, mengambil kebaikan itu adalah dengan mengamalkan ilmu. Wallahu ta'ala a'lam. Dan kesempurnaan daripada bahasan-bahasan itu sudah sebagainya ditulis dalam 2 tulisan yang dibagi dan di grup. Ya, maka silakan untuk didalami lagi dan direnungkan seberapa amal kita terhadap ilmu yang sudah kita pelajari. Ada pertanyaan?